Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia. Ajaran Islam mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan iman tersebut dalam ibadah. Kata Islam dalam bahasa Arab berarti berserah diri kepada Tuhan. Orang yang beragama Islam disebut muslim, yang artinya hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai yang didirikan oleh Meurah Silu pada tahun 1267 Masehi di Aceh. Kerajaan ini merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak. Berikut beberapa fakta tentang Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Malik Al-Saleh, nama baru Meurah Silu setelah ia masuk Islam. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Yang ketiga, Kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Yang keempat, komoditas utama Kerajaan Samudra Pasai adalah lada. Dan yang terakhir, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi dan oleh Kerajaan Aceh pada tahun 1524 Masehi. Teori Arab menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, di antaranya naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa bangsa Arab sudah bermukim di pantai barat Sumatera pada tahun 625 Masehi. Kedua, batu nisan kuno di Baru, Sumatera Utara, yang bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Tiga, perkampungan perdagangan Arab di pantai barat Sumatera, Asia Tenggara, dan Kanton. 4. Selat Melaka yang ramai dilintasi pedagang muslim pada abad ke-7 dan 8. 5. Kerajaan Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i yang banyak memengaruhi bangsa Mesir dan Mekah. Teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat dibandingkan teori Gujarat, Persia, India dan Cina. Namun kelemahannya adalah kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia secara detail. Teori Persia adalah salah satu teori yang menjelaskan masuknya agama Islam ke Indonesia, yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui perdagangan dari Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Hussein. Berikut ada beberapa hal yang menjelaskan teori Persia. Pertama, Pulau Sumatera dipercaya sebagai pulau pertama yang menerima Islam karena lokasinya dekat dengan Selat Malaka. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, seperti penemuan manuskrip di perpustakaan Iran, kesamaan batu nisan makam Malik Al-Sahih dan Maulana Malik Ibrahim, kesamaan kosakata antara bahasa Persia dan bahasa Melayu. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Asal-muasal Islam. Teori ini berpendapat bahwa Islam berasal dari Gujarat dan Malabar, India. Hubungan dagang. Teori ini didasarkan pada hubungan dagang yang telah lama terjalin antara Indonesia dan India. Inskripsi tertua. Inskripsi tertua tentang Islam di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Batu nisan. Batu nisan di Pasai, Sumatera Utara pada 1428 Masehi memiliki kemiripan dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Penyebaran Islam. Penyebaran Islam dimulai di pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pesisir barat Sumatera. Kerajaan Islam pertama. Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan oleh para pedagang Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Pitneto pada tahun 1872 dan dikembangkan oleh Snodhurst. Namun, teori ini tidak lepas dari kritik. Misalnya, penelitian Fatimi menunjukkan bahwa bentuk dan gaya batu nisan Malik Al-Saleh berbeda dengan batu nisan di Gujarat. Tujuan Wali Songo di Pulau Jawa. Tujuan Wali Songo adalah menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan daerah sekitarnya. Wali Songo merupakan sebutan untuk 9 tokoh yang berkontribusi besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Wali Songo menggunakan berbagai cara untuk berdakwah, di antaranya pendidikan.
seperti mendirikan pesantren dan mengirim utusan untuk belajar. Kebudayaan dan kesenian, seperti wayang, macapat, tembang tombok ati, dan gamelan Jawa. Pergaulan, seperti Sunan Gresik yang berdakwah dengan cara bergaul dengan masyarakat. Sosial, seperti Sunan Derajat yang menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Wali Songo berhasil menyebarkan Islam tanpa terjadinya gejolak besar dalam masyarakat Jawa. Bahkan, mereka berhasil mengislamkan hampir seluruh masyarakat Jawa. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan cara seni melalui pendekatan budaya lokal, yaitu memadukan ajaran Islam dengan seni budaya setempat. Beberapa cara yang digunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam melalui seni adalah: 1. Dengan wayang kulit. Sunan Kalijogo menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Ia memasukkan cerita-cerita tentang ajaran Islam dalam pertunjukan wayang. 2. Tembang suluk. Sunan Kalijogo juga menggunakan tembang suluk sebagai media dakwahnya. Banyak masyarakat yang percaya bahwa tembang suluk lir ilir dan gundul-gundul pacul adalah hasil karya Sunan Kalijogo. Ketiga, gamelan. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwahnya. Ia mahir memainkan alat sulit gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang. Cara penyebaran agama Islam oleh Wali Songo melalui pernikahan adalah dengan menikahi perempuan pribumi, baik dari kalangan biasa maupun bangsawan. Pernikahan ini dilakukan oleh para pedagang Islam yang menatap di Nusantara serta oleh keluarga ulama. Beragama Islam dengan pribumi memiliki beberapa keuntungannya. Di antaranya menciptakan ikatan kekerabatan yang menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam. Yang kedua, anak-anak hasil pernikahan cenderung memeluk agama Islam sehingga komunitas Islam akan semakin meluas. 3. Jika pernikahan dilakukan dengan anak bangsawan atau anak raja, maka proses islaminya akan lebih cepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebarkan agama Islam melalui berdagang. Salah satu cara Wali Songo menyebarkan agama Islam dalam melalui perdagangan yaitu berdagang dan berinteraksi dengan para pedagang. Sunan Gresik berdakwah melalui perdagangan untuk membuat masyarakat tidak kaget dengan agama Islam. Sunan Muria menjabarkan agama Islam melalui perdagangan nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Selain perdagangan, Wali Songo juga menyebarkan agama Islam melalui berbagai cara seperti pernikahan, tasawuf, kesenian, pendidikan. Wali Songo menyebarkan Islam melalui pendidikan. Para Wali Songo menyebarkan agama Islam melalui pendidikan dengan cara mendirikan surau, masjid, dan pesantren. Sunan Gresik mendirikan surau di Desa Sawu Gresik. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta di daerah Denta Surabaya. Sunan Bonang memusatkan pendidikan dan dakwahnya di daerah Tuban.